Assalamualaikum kawan ternak. Kali ini Om Doni bikin konten sedikit membuka rahasia dari kandang desa farm maksudnya, tentang bagaimana mengawinkan domba atau SOP yang telah kami terapkan di kandang desa farm. Sambil kita menuju ke kandang, Om Doni ucapkan selamat menonton video ini. Oke kawan ternak, kita menuju ke kandang. Kali ini Om Doni bikin video tidak pakai gimbal, maaf kalau sampai goyang ya. Yang pertama-tama adalah si pejantan harus kita siapkan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini pejantan kandang desa farm yang paling berumur. Kita siapkan, biasanya kita potong bulu, potong kuku, kita bersihkan, kita beri obat cacing. Demikian juga untuk doro atau betina yang disiapkan. Setelah obat cacing, masing-masing dari pejantan ataupun betina kita berikan vitamin ADEK. Vitamin ADEK bisa diambil dari vitamin A, misalkan dari wortel. Teman-teman bisa lihat literatur ya nanti ya. Terus vitamin D misalkan berada di kacang hijau. Nah, itu perlu disiasati. Setelah seminggu si pejantan baru kita masukkan ke kandang si betina, atau si betina yang kita pindahkan ke pejantan, karena pejantannya di sini besar, makanya Om Doni si pejantan yang kita pindahkan, karena betinanya juga biar tidak terlalu repot lah. Kalau betina itu mesti banyak ya. Om Doni biasanya pakai satu pejantan 5 atau 6 betina. Setelah si pejantan ataupun betina kita siapkan, kita masukkan koloni bersama. Kalau untuk doro seperti ini baru usia sekitar 9 bulan, itu biasanya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan kami kumpulkan di sini. Ngalai lah kalau orang bilang, supaya kita betul-betul yakin itu bunting. Sama seperti ini juga sekitar 2-3 bulan kita kumpulkan di sini. Jadi kalau seperti yang sudah pernah lahiran atau apa namanya, sudah pernah punya anak atau laktasi 1 atau 2, biasanya cuma 2 kali masa birahi. Keadaannya juga akan sama. Jadi kita berikan vitamin dulu, kita bersihkan, baru kita jodohkan atau di koloni itu sekitar 2 kali masa birahi. Nah, pada waktu dia bunting, pada kebuntingan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, kita berikan pakan yang biasa aja.
standar. Setelah bunting sekitar bulan keempat atau bulan kelima, baru kita berikan nutrisi tambahan. Contoh aja seperti ini. Konsentrat yang kita berikan atau biasanya kita berikan pada waktu kebuntingan yang pertama, kedua, bulan pertama, kedua, ketiga bulannya ya, itu cuman di sepiur-sepiur aja, hanya sebagai tambahan aja. Nah, pada bulan keempat, kelima kita berikan tambah, misalkan konsentratnya diberi lebih dari biasanya. Setelah itu juga kita beri, misalkan kita punya pas jagung lebih murah nih, kita berikan sedikit jagung atau CGF juga bisa. Jadi seperti itu. Nah, pada akhir 2 minggu sebelum lahiran, karena rekodnya kan harus kita tahu ini, kawinnya mulai koloni tanggal sekian, bulan apa. Nah, nanti lahiran pasti akan paling tidak dekat-dekat itu. Nah, pada minggu-minggu terakhir kita akan tambahkan air gula. Nah, tujuannya apa? Supaya si betina kuat untuk melahirkan, seperti itu. Pada waktu proses melahirkan, biasanya kalau kita sudah tambah dengan gula atau energi ya, itu kita sudah tidak perlu membantu untuk mengeluarkan, kecuali anaknya besar banget. Kebetulan rata-rata di kandang desa farm, kelahiran setelah cempe setelah lahir itu sekitar paling rendah 2,6 sampai 3,8 ya, tergantung dari si indukan tadi, juga nutrisi yang kita masukkan. Nah, kalau seperti doro-doro kita bikin terlalu besar juga kasihan, karena belum siap untuk itu ya. Oke. Nah, setelah lahiran kita berikan vitamin untuk kesehatan si induk. Si induk kita berikan vitamin B12 kalau di kandang desa farm. B12 saja cukup. Tuh. Terus setelah cempe-cempenya kita akan coba berikan itu betadin ya, atau obat yang lain, yudium ditaruh di pusar supaya tidak terjadi tetanus. Pemeriksaan untuk induk yang sudah lahiran, kita akan periksa ambing. Dia merongkol atau enggak, merongkol dalam arti kena matitis atau enggak, susunya keluarnya deres atau enggak. Nah, itu perlu kita pertimbangkan, karena akan risiko pada cempenya. Misalkan induknya kena matitis, bisa jadi si cempe itu keracunan susu yang matitis.
cempe yang sehat, dia akan dalam beberapa jam aja sudah mulai berdiri, tidak sampai jam-jaman ya, sudah mulai berdiri dan mulai lincah. Itu dia. Jadi kawan ternak pandai-pandailah menyiasati apa yang ada di kandang. Perlu kita perhatikan semua. Ada juga yang perlu diperhatikan setelah lahiran atau setelah menyusui atau akan cempe di sapi atau lepas susu dari induknya, si induk perlu diberikan obat cacing. Nah, diharapkan obat cacing itu bisa diserap oleh cempe sebelum lepas dari induk. Jadi paling tidak sudah terkondisi dengan baik. Kira-kira demikian kawan ternak sekilas SOP yang diterapkan di kandang Desa Farm. Oke kawan ternak, terima kasih sudah menyimak video dari kandang Desa Farm oleh Om Doni. Assalamualaikum.